Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wal ifada wal istifada wal nafa wal intifa wal mudhakara wa tadhkir wal hatha ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ilal huda wa dilalata ilal khair ibtigha'a qurbihi wa thawabihi min Allah subhanahu wa ta'ala. Al-babu sadis fi tafdhili ulumis salaf wa kutubihim. Kita sampai pada bab yang keenam. Bab keenam ini akan menjelaskan keutamaan daripada ilmu-ilmu para salafus soleh zaman dulu. Istilah salaf ini pertama yang disebut dengan salaf adalah mereka yang hidup di abad ketiga. Orang yang hidup di abad ketiga itu namanya salaf. Kedua, kalau istilah daripada ulama Hadramut, salaf itu man asya qablana, orang yang hidup sebelum kita. Orang yang hidup sebelum kita itu dinamakan salaf. Hidup sebelum kita dinamakan salaf, itu menurut ulama Hadramut. Kalau menurut istilah para ulama semuanya salaf itu orang yang hidup di kurun ketiga, abad ketiga. Jadi mereka ini orang-orang hebat. Wa kutubihim, dan akan dijelaskan keutamaan daripada kitab-kitab mereka. Di antaranya ulama salaf itu orang yang cinta kepada kitab Al-Imam Ghazali. Wa fihi arba'atu fusulin. Dalam bab ke-6 ini akan dijelaskan 4 fasal. Yang pertama, fi bayanil ilmin nafi'. Akan dijelaskan tentang ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu yang seperti apa? Yang tidak bermanfaat seperti apa? Ini yang akan dijelaskan tentang al-ilmun nafi'. Yang kedua, fi tafdhili kutubis salaf ala ghairiha. Keutamaan kitab-kitab salaf daripada yang lainnya. Bukan berarti kitab-kitab yang ada setelah zamannya itu jelek, nggak bagus. Karena kalau kita lihat kitab-kitab yang ada itu, kitab-kitab yang ada itu kata Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, istimbatnya itu mengambil daripada kitab-kitab salaf, cuma mereka jabarkan, ditalar sama mereka sehingga lebih mudah dicerna dan lebih luas. Tapi intinya mengambil daripada kitab-kitab para salaf. Gak bisa lepas daripada kitab-kitab para salaf. Yang ketiga, fi nukhbatin minal kutubi al-musa biha. Ulama zaman dulu itu ketika mengajar santri-santrinya, santri itu dipilihkan kitab-kitab yang akan dibaca, bukan santri yang memilih kitabnya, tapi gurunya yang memilihkan daripada kitab. Ini yang ketiga ini tentang pilihan daripada kitab yang diwasiatkan, karena guru itu tahu. Ibarat seperti orang yang masak. Orang yang masak itu tahu, ini masakan kurang garamnya, mungkin kurang gulanya, kurang manis, mungkin kurang mericanya, mungkin bawangnya yang kurang. Guru tahu kemampuan daripada si murid. Sehingga guru zaman dulu itu memilihkan kitab yang menjadi pegangan yang dibaca oleh seorang murid. Jadi nanti di sini kitab apa yang lebih manfaat untuk seorang murid dibaca? Ar-rabi' fi kutubin tuhdharul qira'atu fiha. Di dalam masalah kitab tuhdharul qira'atu fiha, yang kita dilarang untuk membacanya. Dilarang membacanya itu sebabnya banyak. Mungkin di situ karena berseberangan dengan keyakinan kita. Atau mungkin
kita dilarang untuk membaca, kita belum sampai pada tingkatannya. Contoh, kitab daripada Al-Imam Ibnu Arabi. Itu seorang wali besar, wali kutub, orang hebat, orang wali besar. Cuma kalau kita tidak punya kuda-kuda yang kuat, tidak punya asas pondasi yang kuat, bahaya membacanya. Sehingga sebagian ulama seperti Al-Imam Suyuti mengatakan, aku mengharamkan untuk seseorang membacanya. Takut apa? Tidak memahami daripada makna yang diinginkan oleh pengarang, oleh Al-Imam Ibnu Arabi. Kalau Al-Habib Abdul Haddad mengenai kitab Ibnu Arabi, beda lagi pendapatnya. Aku membolehkan membaca bagi orang yang sama levelnya. Ya intinya sama, cuma bahasanya lebih halus. Yang sama levelnya ya para aulia. Artinya apa? Orang seperti kita, orang biasa apa? Sulit untuk membacanya. Takut nanti kita salah paham. Kita masuk pada fasal yang pertama. Al-faslul awwalu fi bayanil ilmin nafi'. Fasal yang pertama menjelaskan tentang ilmu yang manfaat. Ilmu yang manfaat itu seperti apa? Ketika di sini dijelaskan ilmu yang manfaat, berarti tidak semua ilmu yang dipelajari itu manfaat. Ada ilmu manfaat untuk urusan dunia, ada ilmu manfaat untuk urusan akhirat, ada ilmu yang manfaat untuk urusan dunia dan akhirat. Di sini baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ilmu ilman, fa ilmun fil qalb, fadzalikal ilmun nafi'u, wa ilmun 'alal lisani, fadzalika hujjatullahi 'ala bani Adam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ilmu ilman. Ilmu itu ada dua macam. Kata baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilmu itu ada dua macam. Gak ada tiga, gak ada empat, ada dua macam kata Nabi. Fa ilmun fil qalb. Ada ilmu yang di dalam hati. Fadzalikal ilmun nafi'. Itu adalah ilmu yang manfaat kata Nabi. Apa maksudnya daripada ilmu di dalam hati? Ilmu yang bisa diserap oleh hati, ilmu yang bermanfaat untuk hati manusia. Jika ilmu ini didapat, hati dia akan baik, hati dia akan bersih, hati dia akan bagus. Dia tidak akan iri kepada siapapun, tidak memiliki sifat dendam, tidak memiliki sifat sombong, tidak memiliki sifat angkuh, tidak memiliki sifat ujub, bangga diri, dan tidak memiliki sifat-sifat yang lain. Artinya ilmu ini membersihkan hati manusia daripada kotoran-kotorannya. Ini termasuk fardu ain. Fardu ain itu bukan cuma ilmu zahir seperti tata cara sholat, tata cara puasa, tata cara wudhu. Ilmu urusan hati itu juga fardu ain hukumnya. Al-Imam Ibn Ruslan dalam Matan Zubat, Zubat itu ada 1080 bait. Zubat itu ada 1080 bait. Dan Zubat ini nadham yang paling mudah untuk dihafal. Paling mudah untuk dihafal dan paling mudah untuk hilangnya. Artinya untuk sering diulangi. 1000 bait ini terkandung 5000 permasalahan. Artinya kalau seseorang hafal Zubat dan faham isinya, ya alim, hafal 5000 masalah. Makanya dikatakan oleh pengarangnya apa? Yashulu hifdhuha 'alal atfali nafi'atun limubtadir rijali. Yashulu hifdhuha, mudah hifdhuha, memahami, menghafalkan daripada Zuhad. Menghafalkan Zubat itu yashulu hifdhuha 'alal atfal. Bagi siapa? Bagi anak kecil, bukan bagi orang yang besar. 'Alal atfal kata pengarangnya.
gampang menghafalnya untuk anak kecil. Nafi'atun li mubtadir rijali, tapi bermanfaat bagi para mubtadiin, para rijal, orang-orang dewasa. Orang belajar fikih itu ada tingkatan, ada mubtadi, ada mutawassit, ada muntahi. Mubtadi itu hanya memahami masalah, tidak bisa menggambarkan. Kalau mutawassit, dia bisa memahami dan bisa menggambarkan. Itu mutawassit, memahami ini hukumnya haram, gambarannya gini. Kalau mubtadi hanya bisa memahami ini hukumnya haram, kencing haram, sudah gitu toh. Ini hukumnya trading gimana? Oh, hukumnya ini riba, sudah selesai, tidak bisa menggambarkan. Mubtadi. Mutawassit bisa menggambarkan. Kalau muntahi, yang sudah tinggi muntahi, bukan cuma memahami dan menggambarkan, tapi bisa mendatangkan daripada adillah, dalil-dalilnya. Nah, disebutkan dalam Zubat apa? Wa ilmu da'in lil qulubi mufsidi kal ujbi wal kibri wada'il hasadi wa masiwa hadha minal ahkami fardu kifayatin alal anami. Ini wa ilmu da'in maktuf kepada yang sebelumnya. Wa ilmu da'in, ilmu untuk mengetahui da'in, penyakit hati, lil qulubil mufsidi, ilmu untuk mengetahui penyakit hati. Seperti apa? Kal kibri, seperti sombong, wal ujbi, ujub, bangga diri, wadail hasadi, dan penyakit hasad, hasud, iri. Ini fardu ain. Wa masih wahada, selain ini fardu kifayatin alal anami. Fardu kifayah seperti ilmu kedokteran, insinyur, mesin, bisnis dan yang lain, itu fardu kifayah. Tapi ilmu hati juga sama, termasuk fardu ain. Jadi ilmu hati ini ilmu yang bermanfaat. Bagaimana caranya mengobati orang yang suka iri kepada temannya. Kalau iri temannya alim, bagus. Kalau iri untuk urusan ilmu, bagus. Dia akan semangat untuk menjadi orang yang hebat. Iri untuk urusan dunia. Orang hasud itu satu penyakitnya. Apa? Dia tidak menerima takdirnya Allah. Ada orang dikasih kaya oleh Allah, dia tidak mau menerima. Itu sebenarnya dia ini menentang siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ngasih terserah. Kita yang nggak mau, yaitu kita menentang Allah subhanahu wa ta'ala. Itu bagaimana caranya mengetahui ilmu hasud? Mengobatinya gimana? Kibir, sombong, batarul haq, menentang daripada kebenaran. Gimana cara mengobati penyakit kibir, sombong? Itu juga hukumnya fardu ain. Wa ilmun alal lisan. Yang kedua, ilmu sebatas di lisan, tidak masuk ke dalam hati, tidak menyerap hati. Ilmu apa itu? Ilmu orang pinter-pinteran, pinter bicara, bicaranya indah, pandai merangkai daripada bahasa, bahasanya halus. Cuma bahasanya, ilmunya ini hanya sampai kepada lisan, nggak sampai kepada hati. Ilmunya hanya sampai kepada lisan, nggak sampai kepada hati. Ini ilmu yang kedua. Lah, ilmu yang kedua ini, fadzalika hujjatullah ala ibni Adam. Ya, ini tuntutan Allah nanti kepada manusia. Hujjah alaik. Ada alaik, ada laka. Kalau dalam bahasa laka, ad'u laka, itu berarti mendoakan, saya mendoakan kamu, laka baik. Kalau ad'u alaik, saya mendoakan jelek kepada kamu. Laka sama alaika itu bahasanya beda. Untukmu, atasmu, untukmu itu baik, alaika jelek. Nah, ini hujjatullah ala ibni Adam. Hujjatullah ini ada hujjahnya Allah kepada manusia. Artinya ini yang akan dipertanggungjawabkan, ilmu yang model ini nanti di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kana al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala yaqul, laisal ilmu bikathratir riwayah wa innamal ilmu nurun yakdhifuhu Allah ta'ala fil qalb. Dikatakan oleh Imam Malik, laisal ilmu bikathratir riwayah. Ilmu itu bukan banyak-banyakan riwayat. Dikatakan oleh Al-Imam Ahmad hukumnya gini. Dikatakan oleh Al-Imam Nawawi mengikuti ikhtiar daripada Imam Ahmad bin Hambal, diperbolehkan bagi orang yang sakit untuk menjamak sholat, jamak takdim atau jamak takhir.
Fi maradin qaulun jaliyun wa qawi ikhtarahu Hamdun wa Yahya Nawawi. Waduh, hafal. Sholat jama' itu harus antara dua sholat ada fasal, paling dikit ukurannya rokaaten, 2 rakaat. Menurut Al-Imam Ustukhri, nggak ada batasan antara sholat pertama dan kedua fasal 2 rakaat. Yang penting sholat pertama belum habis waktunya, boleh meskipun fasalnya luas, meskipun fasalnya itu panjang. Itu hanya sebatas pendapat, akwal, hafalan. Tip itu tip, kalau rekaman dipencet ya keluar seperti itu. Itu bikat roti riwayah. Hafal-hafalan riwayah, kolah di Google begini, di YouTube begini, itu riwayah, kathratur riwayah. Bukan itu yang namanya ilmu. Gampang kalau menghafalkan daripada ilmu. Wa innamal ilmu nurun yakdifu Allah Ta'ala fil galab. Kalau di Hadramut itu Qaf itu dibaca gof. Ada 2 bacaan. Ada qaf masquqah, Ada qaf itu dibaca gof. Yang mana yang fasih? Kalau Ibn Hajar, Imam Ramli harus qaf. Cuma orang-orang zaman dulu bahasa Arab itu marjaknya kembalinya kepada orang-orang yang hidup di zaman Nabi dan sebelumnya. Mereka zaman itu pakai gof. Kalau baca qaf itu gof. Kalau orang Mesir baca qaf itu alif, qalbi, albi, macam-macam. Ya namanya bahasa, cuma kalau untuk sholat ya nggak boleh. Yang khilaf itu kalau sholat itu membaca mustaqim dibaca gim, mustaqim, itu khilaf. Kalau Ibn Hajar dan Imam Ramli tidak mau, makruh lah. Sebagian ulama seperti Allamatud Dunya Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah Bil-Fiqih mengatakan tidak masalah. Kenapa? Justru yang paling fasih itu gof. Gimana kita? Ya kita jangan, kalau kita orang yang ahli fikih itu jangan berbuat kontroversi di tengah masyarakat. Kalau pakai gof, ya di selain bacaan sholat, mungkin dalam ceramah atau sholat sendiri. Kalau di masyarakat, ya jangan pakai yang biasa dipakai oleh masyarakat secara umum. Bahaya, kontroversi itu tidak bagus dalam agama. Meskipun kita benar. Wa innamal ilmu, apa sih sebenarnya ilmu? Apakah ilmu cuma hafal-hafalan, ini pendapatnya fulan, bukan. Wa innamal ilmu nurun. Ilmu itu nurun. Nurun maksudnya apa? Nurun dari bapak ke anak, bukan. Kalau ilmu nurun dari bapak ke anak, enak. Yang bapaknya orang hebat, tidak usah belajar. Kenapa? Nurun, ilmu nurun katanya. Bukan nurun, nurun itu cahaya, bukan ilmu nurun. Kalau ilmu nurun enak, kalau punya orang tua yang alim, tidak usah belajar, nurun. Innamal ilmu bitta'allum, kata baginda Nabi Muhammad. Ilmu itu didapat dengan cara apa? Belajar. Putune Kanjeng Nabi, putune kiai, opo maneh apalagi bukan putunya mereka berdua, tambah repot. Artinya apa? Mereka aja diperintahkan untuk belajar, apalagi yang lain. Innamal ilmu bitta'allum. Man hafidhal ilma sada, siapa orang yang menghafal ilmu, siapapun dia, apapun latar belakangnya, anaknya petani, anaknya nelayan, anaknya siapapun, man hafidhal ilma sada, orang yang menghafal ilmu dia akan sada menjadi pemimpin. Nggak ada ilmu itu yang punya adalah para habaib, nggak ada ilmu itu yang punya adalah nggak ada. Man hafidhal ilma sada, siapa yang menghafal daripada ilmu, memahami, kata Imam Zuhri ini gurunya Imam Malik, sada, maka dia akan menjadi apa? Pemimpin. Siapapun. Nggak ada batasan, itu nggak ada. Tabir itu nggak ada. Siapapun yang alim, anak siapapun dia, apapun latar belakangnya, anaknya tukang bengkel, alim. Hebat dia. Nggak harus dia anaknya orang yang punya ilmu, nggak harus. Ilmu itu adalah nurun, cahaya. Kalau sudah ilmu itu adalah cahaya. Apa sifatnya cahaya? Cahaya itu sifatnya menerangi. Hari-hari ini hari-hari hujan. Kalau sudah mendung, apa terjadi? Gelap. Tapi kalau sudah ada cahaya matahari, apa yang terjadi? Terang benderang. Yang punya jemuran baju basah senang. Kenapa? Kering bajunya. Kalau sudah nggak ada matahari, nggak ada cahaya, apa? Sumpek mereka. Ibu-ibu sumpek. Kenapa? Jemur bajunya sulit. Yang kemarin belum kering, sekarang masih nyuci lagi. Jadi nurun, cahaya yang menerangi daripada hati. Al-galab
idza hallat fihi nur insyaraha. Hati itu kalau sudah bersemayam cahaya insyaraha, maka hati itu akan insyaraha, lapang, menerima daripada kebaikan, punya sifat rendah hati, rendah diri, hilang itu namanya penyakit hati, sifat sombong, sifat ujub bangga diri, sifat hasud iri hati, nggak ada itu kalau dia sudah ada nur dalam hatinya. Nur yakdzifu Allah Ta'ala fil qalb. Cahaya ini bukan tiba-tiba muncul. Cahaya ini bukan tiba-tiba muncul, tapi Allah Ta'ala yang meletakkan itu cahaya di dalam hati seorang hamba. Allah yang meletakkan cahaya tersebut di dalam hati seorang hambanya. Wa kana Sayyidina al-Imam Idrus bin Umar al-Habashi. Habib Idrus bin Umar al-Habsyi ini, beliau ini yang megang sanad para habaib. Sanadnya tinggi beliau ini. Sanad tentang kitab atau sanad tentang guru, beliau pegang semuanya ini. Beliau yang megang sanad. Yaqulu nafa'allah bih, semoga Allah memberikan manfaat dengannya, dengan Habib Idrus. Beliau mengatakan apa? Al-ilmu in waqa'a fil qalbi fahuwa nurun, wa in waqa'a fin nafsi fahuwa narun. Ilmu itu kalau masuk ke dalam hati itu akan membuahkan yang namanya nur, cahaya. Ilmu kalau manfaat itu ilmu masuk ke dalam hati, ilmu itu dipelajari bukan ingin dikatakan dia alim, bukan dikatakan dia ini ingin menjadi orang hebat, bukan dikatakan hafal alfiyah, bukan dikatakan hafal zubat, bukan dikatakan ingin apa? Hafal Quran, tapi ilmu yang benar-benar dia pelajari manfaat itu akan berupa cahaya, nur. Waktu itu pernah Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas diundang oleh Syuyukhul Azhar, diundang oleh guru-guru yang ada di Al-Azhar, Kairo, Mesir. Jamuan makanan itu lengkap, jamuan makanan lengkap, dihidangkan semua jenis makanan enak. Habib Ahmad bin Hasan diundang saat itu, disiapkan sendok, garpu, semuanya. Ini ulama-ulama Azhar pakai sendok, pakai garpu makan. Habib Ahmad bin Hasan nggak pakai sendok, tapi pakai tangan. Pakai tangan beliau. Ditanya sama mereka, kenapa Anda ini nggak pakai sendok seperti kita? Kok pakai tangan? Makan itu pakai sendok atau pakai tangan, tergantung yang dimakan. Loh, kalau kita makan kolak atau bakso maka pakai tangan, ya pakai sendok, tergantung yang dimakan. Itu makanan yang bisa dimakan pakai tangan, nasi lah mungkin zaman sekarang. Mereka pakai garpu, pakai pisau itu biasanya kecil itu, pakai sendok. Habib Ahmad pakai tangan. Katanya Syuyukhul Azhar, guru-guru Al-Azhar saat itu, beliau kayak seperti protes, kenapa Anda ini pakai tangan, nggak bisa pakai sendok, apa gitu, nggak bisa pakai sendok. Apa jawaban Habib Ahmad bin Hasan? Beliau menjawab pakai alfiyah. Wa fi ikhtiyarin la yaji'ul munfasil idza ta'ata ayaji'al, wa fi ikhtiyarin la yaji'ul munfasil idza ta'ata ayaji'al muttasil. Wa fi ikhtiyarin, dalam keadaan ikhtiar, bukan dalam keadaan terpaksa. Tidak mungkin dhamir munfasil itu datang, tidak mungkin. Kenapa? Karena kita bisa menggunakan dhamir apa? Muttasil. Dorobahu lebih enak. Kenapa? Ada mutasil. Tidak perlu doroba huwa ditambah lagi, ada mutasil. Dalam keadaan apa? Ikhtiar. Kalau dalam keadaan darurat beda lagi. Akhirnya tercengang mereka. Habib Ahmad bin Hasan menggunakan apa? Menggunakan alfiyah. Wa fi ikhtiyarin la yaji'ul munfasil idza ta'ata ayaji'al muttasil. Apa wasil awif silha asal nihi wama apa asbahu fi kuntu khulfun tama. Masih ingat, masih, alhamdulillah. Wa in waqa'a fi nafsi fahuwa narun. Dan ilmu itu jika tidak masuk ke dalam hati, masuk ke dalam jiwa, ke dalam nafsu. Kalau ilmu itu dibarengi oleh hawa nafsu, apa yang terjadi? Fahuwa narun.
yang terjadi itu adalah api. Api itu sifatnya apa? Membakar. Apa? Panas. Kalau ada orang pintar, dia tidak mau kalah. Nafsunya ingin jadi lebih dari dia. Kalau ada orang dipuji, harusnya dia dipuji. Panas soalnya, terbakar terus. Kenapa? Nafsunya. Wa min kalami Sayyidina al-Arif billah Abdullah bin Muhsin Athas. Habib Abdullah bin Muhsin Athas ini makamnya ada di Bogor. Alim ini. Biasanya aulia, biasanya wali. Wali itu macam-macam. Ada wali karena amaliyahnya, karena amal ibadahnya. Ada wali amaliyahnya istimewa dan ilmunya istimewa, alim. Ini Habib Abdullah bin Muhsin Athas termasuk dua-duanya. Amaliyahnya istimewa, ilmunya istimewa. Alim ini. Banyak karangan kitab beliau ini, orang alim. Apa kata Habib Abdullah bin Muhsin Athas? Al-ilmu ilman. Ilmu ada dua macam. Ilmu khasyatin wa nur. Ilmu jika kita menguasainya akan membuat kita takut kepada Allah. Akan semakin kita ini takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin takut kalau kita bertambah ilmunya. Dan semakin nur, bertambah cahaya. Semakin bertambah cahaya. Jadi istimewa, orang kalau ilmunya itu mewariskan sifat khosyah. Kalau mewariskan sifat khosyah itu istimewa. Itu namanya ilmu apa? Ilmu yang menyebabkan kita takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dikatakan oleh Al-Habib Abdullah bin Husin bin Thohir, pengarang daripada Sulam Taufik, beliau mengatakan apa? Al-ilmu khasya kullu yu'raf bidzaka ahlu. Al-ilmu khasyatun kullu. Ilmu itu isinya adalah rasa takut semuanya. Yu'raf bidzaka ahlu, ay yu'raf ahluhu bidzaka. Dikenal dengan rasa takut ini ahluhu ahlul ilm. Makanya kalau ada orang tanya, orang alim itu ukurannya apa? Satu, orang alim itu ukurannya adalah punya rasa takut kepada Allah. Kalau dia tidak punya rasa takut kepada Allah, alim, tapi alim lughatan, bukan alim syara'an. Allah sendiri yang memberikan definisi. Apa? Apa dalam Al-Quran? Apa? Siapa yang hafal? Lupa apa? Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Allah yang memberikan definisi langsung. Yang memiliki sifat khosyah adalah siapa? Ulama, kata Allah. Makanya ilmu itu yang manfaat, ilmu yang memberikan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ilmu seperti ini, wahada kullama zdadal insanu minhu zadat ma'rifatu binafsihi. Setiap bertambah seseorang dengan ilmu ini, semakin bertambah makrifahnya dia dengan dirinya sendiri. Artinya apa? Tahu diri dia adalah seorang hamba yang lemah, seorang hamba yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu faedah orang yang memiliki ilmu dan ilmunya bertambah. Pertama, mengetahui dirinya sendiri, tahu diri. Tidak perlu mengetahui orang lain, mengetahui dirinya sendiri. Itu orang kalau bertambah ilmunya. Apa tahu diri sendiri? Dia tahu dia harus ibadah, dia tahu harus menjalankan sunnahnya Nabi, dia tahu harus mengikuti ajarannya Nabi, dia tahu harus mengikuti ajarannya ulama, dia tahu harus mengikuti ajaran daripada ahlul bait, pewaris daripada baginda Nabi Muhammad. Itu orang yang mengetahui diri sendiri, diri sendiri. Wa tahaqqaqa annahu la ya'lamu minal ilmi syai'an. Wa tahaqqaq, dan dia ini berkeyakinan bahwasannya dia tidak punya apa-apa. Kalau sekarang kan enggak, baru hafal alfiyah sudah merasa dia ini alim. Kalau orang dulu hafal semuanya merasa enggak punya apa-apa. Yang kedua, wa ilmu lisan. Apa itu ilmu lisan? Kullama masdadal insan minhu isdada dakwah. Ini ilmu lisan.
Ilmu lisan itu kata Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, semakin bertambah ilmunya, semakin bertambah pengakuannya. Baru hafal Jurmiyah langsung mengaku, alhamdulillah saya hafal cuma 15 hari. Kenapa? Butuh pengakuan. Setelah itu hafal Imriti. Di sini belajar Imriti. Kalau biasanya sebelum pernah membaca Imriti, bacanya bukan Imriti, Umaryati ya. Imriti. Baru hafal Imriti 250 lebih. Wah, saya ini hafal Imriti sudah. Nanti hafal Milhatul I'rab, Nadham juga, Nadham daripada Mutamimah, merasa hafal lagi. Hafal Alfiyah, mengaku lagi. Butuh pengakuan terus. Itu ilmu lisan. Ilmu lisan butuh pengakuan terus orangnya. Wa dhanna annahu la yujad fil ilmi mithlu, dan dia berprasangka tidak ada orang seperti dia. Ini loh aku, ini loh saya. Kalau tidak ada saya nggak terjadi ini. Semuanya butuh pengakuan. Itu ilmu lisan. Wa fil athar, disebutkan dalam athar. Kalau dalam ilmu mustalah hadis itu dibeda, ada namanya athar, ada namanya khobar, kadang dibedakan. Dalam athar disebutkan, athar itu biasanya kadang-kadang ulama menyebutkan sesuatu yang diriwayatkan kepada sahabat biasanya. Ma aktsarul asjar, alangkah banyaknya pepohonan di dunia, banyak pohon. Nggak usah lihat jauh-jauh, yang ada di pesantren ini banyak pohon, meskipun dari yang kecil sampai yang besar. Tapi walaisa kulluha bimuthmiratin, tidak semua pohon bisa berbuah. Tidak semua pohon berbuah, ada pohon hanya berbunga tapi tidak berbuah. Wa ma aktsarut thimar, dan betapa banyak itu buah-buahan. Kita tahu buah, ada buah anggur, ada buah mangga, ada buah pisang, duren dan yang lainnya. Walaysa kulluha bithayyib, tapi tidak semua buah itu enak. Kadang-kadang ada buah yang kecut, ada buah yang pahit. Wa ma aktsarul ulama, dan alangkah banyaknya itu ulama. Walaysa kulluha bimursyid, tapi tidak semua ulama itu levelnya mursyid, bisa memberikan petunjuk. Tidak semua ulama levelnya mursyid. Ya ada sih mursyid effendi ya. Wa ma aktsarul ulum walaysa kulluha binafi, dan alangkah banyaknya itu ilmu. Banyak itu ilmu. Ilmu alat itu 12, ada ilmu bayan, ilmu mantek, ilmu arud, macam-macam. Ilmu lughah, fikih, ada usul fikih, macam-macam, tafsir, usul tafsir, ulumu tafsir. Walaisa kulluha binafi, tapi tidak semuanya memberikan manfaat. Artinya yang bisa memberikan manfaat itu yang berbuah, itu yang baik, itu yang bagus. Fal ilmun nafi, ilmu yang bermanfaat, huwa yaitu ma yazidu bil qalbu zuhdan fid dunya wa raghbatan fil akhirah wa tawadu'an wa khusyu'an lillahi ta'ala. Ini ilmu yang manfaat itu ilmu yang membuat hati kita zuhud. Zuhud itu bukan benci daripada dunia. Zuhud itu bukan benci daripada dunia, tapi mengambil sedikit daripada dunia, perlunya saja. Waro, orang waro itu meninggalkan yang syubhat, mengambil yang halal, itu waro. Ada barang syubhat, syubhat itu tidak diketahui, la yu'raf hillu wa hurmu, tidak diketahui halalnya dan haramnya, itu syubhat. Kita kemudian mengambil yang halal, itu namanya apa? Waro. Itu namanya waro. Jarang orang zaman sekarang. Waro istimewa orang waro. Lah, zuhud di atasnya lagi. Zuhud itu sudah jelas ada sesuatu yang halal di hadapan kita, kita ambil sedikit. Itu namanya apa? Zuhud. Zuhud 3 huruf, zai, ha, dal. Zai tarkuz zina, meninggalkan perhiasan. Wal ha tarkul hawa, meninggalkan nafsu. Kemudian dal, meninggalkan dunia, itu zuhud. Wa raghbatan fil akhirah, dan cinta urusan akhirat, itu ilmu manfaat. Semakin cinta dengan akhirat, semakin tambah ibadahnya, semakin giat. Raghbatan fil, kalau raghbatan an benci artinya, sama-sama raghiba. Raghibaan itu artinya benci. Kalau raghiba fi senang. Arghab fi hada, saya senang dalam barang ini.
Arghab an hadha, saya benci ini. Roghibaan benci, roghiba fi senang. Wa tawadu'an wa khusyu'an lillah, ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang mewariskan tawadhu, rendah diri, yang mewariskan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Sayyiduna Syekh Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, dikatakan oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu anhu fil fusul ilmiah, dalam kitabnya Al-Fusul Al-Ilmiyah, idza aradta an ta'rifan nafi al-muhim fi haqiqa minal ulum wal a'mal wal anfa wal aham. Ini kita diajari kiat-kiatnya bagaimana caranya mengetahui mana ilmu yang manfaat, mana yang tidak. Idza aradta, jika kamu ingin anta'rifa mengetahui an-nafi'a, yang ilmu yang bermanfaat, al-muhim yang penting fi hakika di dalam dirimu. Ada ilmu yang manfaat tapi enggak penting. Ada ilmu yang manfaat tapi enggak penting. Ada ilmu yang manfaat tapi yang penting. Apa ilmu yang paling manfaat, yang penting dan juga amal ibadah? Wal anfa wal aham. Ilmu tadi yang paling manfaat dan paling penting. Gimana caranya? Ngukurnya gimana? Ngitungnya itu gimana caranya? Fastahdir fi nafsik annaka tamutu ghadan. Maka bayangkan kamu mati besok. Bayangkan kamu mati besok. Kalau kamu membayangkan besok mati, kamu tahu apa yang harus kamu pelajari dan apa yang harus kamu kerjakan dari amal ibadah. Contoh, sekarang kamu kebakaran. Kira-kira rumah ini kebakaran. Untuk menyelamatkan diri kita tahu apa yang harus kita selamatkan. Oh, kebakaran. Kita mau apa? Mau ngangkat lemari. Kira-kira mengangkat lemari, kita lolos dari kebakaran? Tidak lolos, ya berarti tidak manfaat. Ambil yang paling manfaat ketika kebakaran, yaitu berarti ilmu yang manfaat. Nah, ketika kamu dikabari kamu besok mati, ilmu dan amal apa yang kamu lakukan, yaitu yang paling manfaat. Pikirkan sendiri, kamu paham. Tidak perlu diajari ini, paham sendiri engkau. Kalian paham sendiri, bakal paham sendiri, kata Imam Haddad. Wa annaka tasiru ilallahi ta'ala, dan kau kalau mati, kamu akan menghadap kepada Allah. Wa taqifu baina yadayhi, dan berdiri di hadapan Allah. Fayas'aluka an kulli syai'in min ulumik wa amalik wa jam'i syu'unik wa ahmalik. Allah akan bertanya kepadamu tentang ilmumu. Allah bertanya tentang amalmu, tentang semua urusanmu dan semua keadaanmu. Tsumma tasiru ilal jannah awinar, kemudian kamu akan digiring menuju neraka dan surga. Apa kira-kira yang paling manfaat kalau besok mati ilmunya? Amal apa yang paling manfaat? Sudah tahu sendiri jawabannya, tidak perlu diajari, tahu sendiri. Seperti orang mau tenggelam, di situ ada apa? Ada ban, ada kayu, dan ada barang-barang yang lain. Kita bisa tahu milih yang mana yang bisa menyelamatkan kita daripada apa? Tenggelam. Fal muhim an-nafi, ilmu yang penting yang manfaat, huwa matajidu inda dzalikal istihdhar, yaitu ilmu yang kamu dapatkan ketika kamu membayangkan tadi. Dan itu yang paling utama bika dengan kamu, yang paling utama denganmu itu. Wal aham indak, dan itu ilmu paling penting menurutmu. Wal ajdar, dan paling layak, paling berhak antastaghila, kamu sibukkan bihi dengan itu ilmu, wa tulazimu, dan kamu lazimi. Ya situ. Kira-kira kalau besok mati, ilmu apa hari ini yang kita kerjakan? Yang kita pelajari apa? Amal apa yang kita kerjakan? Ya situ. Seperti orang mau tenggelam, apa yang paling bermanfaat menjadi pegangan kita. Seperti orang mau kebakaran, apa yang dipegang. Wa qala sayyidina Imam Ahmad bin Zain Al-Habsyi nafa'allahu bih, mithalu ulumil akhirati mithalul ghidha. Habib Ahmad bin Zain ini murid daripada Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Apa kata beliau? Permisalan daripada ulama akhirat, permisalan daripada ilmu-ilmu akhirat itu seperti permisalan ghidha, makanan. Ghoda itu biasanya disebut makan siang, asya, makan malam. Futur, makan pagi, ghidha, makanan ibaratnya. Ilmu-ilmu akhirat ini ibaratnya seperti makanan. La yustaghna anhu bukratan wa asya. Enggak cukup dipelajari pagi dan sore saja. Orang makan itu butuh, besok butuh, besoknya lagi perlu makan, besoknya. Bukan cuma hari ini tok, pagi dan sore, itu ilmu akhirat. Kalau ilmu dunia, cukup untuk hari ini kita bertemu dengan orang, kita keluarkan itu ilmu, kita ucapkan di hadapannya, besok tidak perlu lagi. Tapi tidak dengan ilmu akhirat, besok dibutuhkan, besok lagi terus.
Wa ghairuha minal ulum, dan selainnya daripada ilmu-ilmu akhirat, wa yusiru ilal furu' fiqhiyah. Di sini beliau mengisyaratkan kepada furu' fiqhiyah, furu' fikih. Selain daripada fardhu ain dan fardhu kifayah. Seperti masalah orang yang puasa telinganya kemasukan air batal enggak? Ini furu'. Menurut ulama Syafi'iyah semuanya batal. Menurut Imam Ghazali tidak batal. Kenapa? Karena telinga ini bukan anggota yang lobang-lobang, kalau selaput gendangnya robek, kata Imam Ghazali. Ini termasuk ilmu-ilmu furu' cabang fikih yang tidak perlu istilahnya, ya kalau orang mau mendalami bagus. Istilahnya tidak begitu penting amat untuk orang awam. Tidak begitu penting amat. Kal fawakih, seperti buah-buahan. Wa nahwiyah, dan selain buah-buahan seperti bubur dan yang lainnya. Minal umur al mustaghna anha, termasuk daripada sesuatu yang tidak perlu dibutuhkan sama sekali. Contoh bubur sapar. Bubur sapar itu tiap bulan buat bubur sapar atau di bulan sapar saja? Bulan sapar saja. Daging kurban itu dipotongnya di bulan kurban atau tiap bulan motong? Tidak, tiap kurban saja. Buah-buahan juga gitu. Tidak tiap bulan buah-buahan itu berbuah. Mangga baru musimnya sudah habis. Nanti setelah itu mungkin ada musim musim pisang, musim buah yang lain. Tidak dibutuhkan tiap hari, seperti makanan. Setiap hari kita makan, pagi makan, siang makan, malam makan. Kalau bisa tengah malam makan lagi, besok makan lagi. Itu ilmu akhirat. Nah, makanya pintar-pintar jadi seorang pencari ilmu. Mana yang harus didahulukan, mana yang harus dipentingkan, mana yang lebih manfaat. Kalau sudah mengetahui seperti ini, dia tahu yang dipelajari dulu apa, dan itu yang akan manfaat di dunia dan di akhirat. Amin, Allahumma amin. Mudah-mudahan ilmu kita semuanya manfaat dunia akhirat, dan mudah-mudahan kita selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yaftah alaina, membuka bagi kita futuhal arifin, wa yaj'alana minal ulama'il amilin ar-rasikhin fil ilmi yakin, wa yarzuqna ilman ladunni wal mashrabat safil hani, wa ala mana wa salafuna salihin, wa yarzuqna al-adab ma'a syekh wa abna'i syekh, wa ala mana wa salafuna salihin, wa ila hadratin nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.